Sumpah sih, ini HP Android paling keren tahun ini. Hai guys, dengan saya Ade sebagai seorang reviewer gadget. Jujur saya udah mulai agak bosen guys ya sama desain smartphone yang ya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ada sebuah smartphone yang desainnya menurutku ini asli keren banget. Yuk, mending kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya, Ico Mind One Pro. Nah, salah satu fitur yang menarik dari smartphone ini, jadi dia udah built-in internet free guys ya, gratis dan itu global termasuk Indonesia. Nanti kita tes, sekarang kita unbox dulu. Jadi untuk boxnya sendiri dia nggak ada gambar produknya ya. Untuk bagian belakang di sini ada gambar produknya, tapi dari samping guys. Dan untuk speknya pun di sini cuma tertulis kalau RAM-nya yang 8 GB dan storage-nya di 256 GB. Untuk warnanya ini jet black. Dan yuk langsung aja kita unboxing. Nah, jadi box di dalamnya tuh kayak kardus gitu ya, di tengahnya tertulis Ico dan kalau kita buka di sini ada tulisan Rethink What a Phone Can Be Mind One. Jadi ini design by Ico ya. Yang Ico ini adalah brand audio guys ya. Terus di sini tuh nih ada gambar desain dari smartphone-nya. Untuk kelengkapannya sendiri ada di bagian samping ya. Kita coba lihat. Jadi pertama kita dapat ini kayak soft case transparan gitu guys ya. Yang di dalamnya ini ada buku panduan dan kartu garansi. Terus dapat ini ada anti gores ya, plastik 2 sama tempered glass 2. Jadi lumayan karena emang desainnya agak unik ya. Pasti nyarinya susah dan kita udah dikasih 4 sekaligus guys ya. Terus di sini ada kabel USB C to C yang untuk kabelnya ini braided ya, kayak kabelnya iPhone. Jadi kabelnya ini bagus guys. Dan ini ada SIM ejector yang desainnya lumayan menarik ya. Jadi desainnya tuh bulat kayak gini, yang juga tertulis Ico di SIM ejectornya. Ini nanti kita pakai untuk ngelihat slotnya ya. Sekarang langsung aja kita lihat untuk smartphone-nya ya. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak dikasih adapter ya, lumayan pelit juga nih kayak iPhone. Dan yuk langsung aja kita lihat untuk smartphone-nya. Oke, jadi bentuknya simple banget, kotak kayak gini ya. Nih, jadi di sini ada kamera. Jadi kameranya ini bisa diputar ke depan kayak gini guys. Terus di sini tertulis ini untuk kamera ya, tombol kamera, tombol home. Di bagian bawahnya tertulis Ico. Ini yang Mind One Pro. Ini ada lampu flash dan warnanya nih jet black ya, warna hitam doff. Cuman kok agak njeplak sidik jari juga guys ya ternyata. Untuk di bagian samping ini tombol kamera, tombol power sekaligus sensor fingerprint, tombol volume. Di bagian sini ada ini kayak sensor gitu guys, sensor cahaya. Terus ada tombol. Jadi ini tombol untuk ngerubah dari OS Android ke OS-nya Ico ya. Jadi dia ini dual OS. Yang untuk di bagian samping di sini ada slotnya. Kita coba lihat ya. Jadi untuk slotnya sendiri ini cuma ada 1 ya. Nih. Ini untuk SIM fisiknya. Dan untuk di bagian bawah di sini ada lubang speaker, lubang mic dan juga USB Type C guys ya. Oke, langsung aja kita nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap Ico Mind One Pro ini. Yuk. Nah, jadi untuk tampilan dari depan ini cakep guys ya. Dan karena ini Android tentu lebih gampang juga buat customisasi. Untuk jaringannya Ico ini bisa dipasang SIM fisik sama bisa vSIM ya. Ini virtual SIM Ico. Jadi untuk konsepnya sebenarnya menarik guys ya. Karena ini bisa dipakai secara internasional. Cuma jujur untuk harganya emang agak lumayan nih guys. Nah, untuk coveragenya sendiri di sini dibaginya dia berdasarkan benua ya. Jadi ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, dan di sini ada Asia guys ya.
Untuk Asia sendiri ini paling murah 1 GB 3 hari, harganya di $5. Dan kalau untuk 15 hari 10 GB harganya $32 atau hampir 600.000. Ini nggak bisa di hotspot guys ya, jadi cuma bisa dipakai di device ini. Kalau mau di hotspot ini beda lagi harganya ya. Jadi kalau mau di hotspot nih 10 GB 15 hari itu harganya $78 atau hampir 1,5 juta ya. Makanya aku bilang lumayan. Dan di sini ada pilihan untuk global ya. Ini unlimited tanpa kuota. Harganya 30 hari $299. Ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, kalau untuk internet gratis yang aku bilang di awal tadi itu bisa guys ya, tapi dia nggak pakai vSIM. Ini kita harus aktifin Novalink. Tapi untuk gratisnya ini guys cuma tersedia di OS Iko ya, tepatnya di aplikasi AI-nya. Nanti kita bahas lebih lengkap, sedangkan kalau untuk vSIM-nya sendiri, ini juga cuma internet data only ya, jadi nggak bisa ganti nomor dan nggak bisa dipakai untuk telepon juga. Andai aja ini ada eSIM, pasti lebih berguna. Seperti iPhone 17 Pro Max ini ya, jadi dia punya satu SIM fisik dan juga bisa eSIM. Nah, kalau dibandingkan dengan SIM fisik, tentu aja eSIM ini lebih secure ya, atau lebih aman. Karena walaupun HP kita hilang, tapi untuk SIM-nya nggak bisa dicabut. Dan sekarang beli eSIM juga gampang banget. Bisa cobain eSIM Simpati GoPay yang bisa langsung beli di aplikasi GoPay. Pada bagian pembayaran, pilih eSIM Simpati GoPay. Harganya cuma 35.000, udah dapat eSIM plus kuota 3 GB lagi. Dan tinggal klik beli sekarang, pilih nomor, isi nama sama email, udah deh tinggal bayar aja pakai GoPay. Dan aktivasinya instan guys ya, tinggal klik QR-nya, isi data diri dan tinggal aktifkan eSIM. Sekarang iPhone ini udah dual SIM. Selain gampang, kita juga dapat reward hingga 35.000 dari GoPay loh. Sama aja gratis nggak sih kalau gini? Ini nggak cuman bisa di iPhone ya, tapi di HP Android yang support eSIM juga bisa. Cuman emang kalau di Iko ini dia nggak bisa guys ya, karena dia adanya vSIM atau virtual SIM yang langsung dari smartphone-nya. Nah, untuk koneksi lain ini udah WiFi ya pastinya. Terus ada Bluetooth 5.2, ada GPS juga guys, jadi buat navigasi aman. Ada NFC, jadi bisa untuk top up atau cek saldo e-money. Oke, yuk lanjut. Untuk desainnya ini juga ringan banget ya, bobotnya nggak sampai 136 gram. Dan ini tipis ya, di 8,9 mm. Cuman emang tebel di bagian modul kameranya. Kurang sukanya nih kalau ditaruh meja ini nggak rata guys ya, karena nonjol banget kameranya. So biar sejajar harus di flip kameranya, tapi looknya jadi kurang estetik nih. By the way, untuk kameranya sendiri ini cuman satu ya, Sony 50 megapiksel flip kamera, yang jujur hasilnya ya biasa aja guys ya, nggak istimewa apalagi di level harganya. Untuk kameranya sendiri ini bisa flip ke depan ya buat selfie. Jadi hasil selfie-nya ya kualitasnya sama kayak kamera belakang. Nah, untuk perekaman video, kameranya sendiri ini mentoknya di resolusi Full HD 30 fps guys ya. Dan ketika di bawah jalan kayak gini, dia masih ada kerasa goncangan, jadi nggak begitu stabil. Dan seperti ini hasilnya, kalau misalnya kameranya ini menghadap ke depan ya, dipakai untuk ngerekam video vlog seperti ini. Oke, yuk beralih ke layarnya. Jadi ini ukurannya 4,02 inch, pakai panel AMOLED dengan resolusi 1240 x 1080 pixel dan punya refresh rate 90 Hz. Untuk warnanya bagus guys ya, panelnya AMOLED, cuman bezel bawahnya ini nanggung banget ya, lebih tebel. Padahal kalau misalnya bisa simetris pasti lebih cakep lagi. Nah, kalau untuk perlindungan layarnya ini udah sapphire glass guys ya, yang klaimnya
nggak perlu dipasang lagi sama screen protector. Tapi kan di dalam box penjualannya tadi kita udah dapat 2 tempered glass ya. Ya kalau saya sih tetap saya pasang aja. Kalau untuk spesifikasinya sendiri ini pakai chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB, storage 256GB, OS-nya Android 15 dan ada juga Eco AI OS. Nah, kita bahas untuk Eco AI OS-nya dulu guys ya. Jadi untuk aktivinya pencet tombol di atas ini dan geser ke Eco. Nah, untuk tampilan awalnya simple banget kayak gini guys ya. Jadi untuk backgroundnya warna hitam, ada 6 aplikasi dan shortcut 4 aplikasi di bawahnya. Kalau kita swipe ke kiri di sini untuk nyari aplikasi yang udah kita tambahkan ya. Jadi di sini aku juga tambahkan beberapa aplikasi kayak Google Chrome, Gmail, YouTube dan WhatsApp. Terus kalau kita swipe ke kanan, nah baru di sini ada aplikasi bawaan Eco ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau di sini ada 5 aplikasi AI. Nah, jadi untuk internet gratisnya ya atau Novalink-nya tadi baru bisa aktif di OS Eco ini dengan 5 aplikasi AI-nya. Nah, pertama ini ada AI Chat ya. Ini kita bisa pilih modelnya. Saya pakai ChatGPT. Ini bisa bahasa Indonesia juga guys ya. Mau tanya apapun bisa. Terus kirim gambar nanti dia akan jelasin. Atau suara diskusi juga bisa guys ya, bisa dipakai tanpa koneksi seluler atau wifi. Selanjutnya ada AI Podcast. Ini fungsinya untuk merubah website, PDF atau teks ke suara, jadi nggak perlu repot baca guys ya, dia yang akan bacain seolah lagi podcast. Untuk AI Translate ini fungsinya jelas ya, untuk translate dari suara. Terus ada AI Study, jadi tinggal foto soal, nanti AI ini akan bantu selesaikan beserta dengan caranya ya, jadi lumayan nih buat belajar. Dan ada AI Note, ini untuk catatan ya, tapi dengan rekaman suara. Jadi misal pas meeting, nanti AI-nya akan digenerate ke teks dan bisa direkap juga. Jadi biar lebih gampang lagi buat brainstorming. Oke, yuk lanjut. Untuk OS Android-nya sendiri sebenarnya ya mirip aja ya sama Android pada umumnya. Cuma karena layarnya kotak guys ya, jadi agak aneh. Jadi misalnya pas scrolling sosial media kayak TikTok, yang tampil tuh bagian tengah aja, nggak full. Bagian atas bawahnya ini kepotong. Apalagi pas buka chat guys ya, chatnya tuh ketutup keyboard guys ya, setengah lebih nih keyboardnya. Kalau buat gaming sendiri jujur ya kurang nyaman ya, atau mungkin karena belum terbiasa juga. Nah, kalau untuk nonton YouTube jujur makin sempit lagi, dan yang nggak nyangka suaranya yang awalnya aku kira Eco ini kan produk audio pasti bagus, ternyata enggak. Ini stereo speaker guys ya, tapi suaranya cempreng kayak gini. Nah, kalau Android-nya sendiri ini dapat 3 kali Android update dan juga 5 tahun security patch. Barusan juga ada update ya, cuman update kecil nih di 50-an megabyte aja. Kalau untuk keamanannya ini pakai side fingerprint, dan untuk IP ratingnya ini IP54, jadi di cipratan air aja. Dan yang menurut aku juga kurang di baterainya guys ya, ini 2200 mAh, yang screen on time-nya cuma dapat 2,5 jam. Dan proses chargingnya juga cukup lama guys ya, waktu chargingnya dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam. Nah, untuk kesimpulannya kalau kita lihatnya dari spesifikasinya memang ini terlihat biasa aja guys ya. Chipsetnya aja pakai Helio G99. Tapi kalau kita lihatnya dari ide, konsep dan desainnya asli saya suka guys ya. Ini keren. Terlebih kalau mau tambah aksesorisnya ini ada snap in case ya, keyboard fisik, so pas ngetik layarnya nggak ketutup lagi. Terus ada 3,5 mm headphone jack yang support Hi-Fi DAC, dan ada ekstra baterai juga. Saya yakin sih banyak orang yang kepengen sama HP ini sampai tahu harganya, karena di website resminya sendiri guys ya, ini harganya di 7,8 juta. Dan ini pre-order, yang tentu aja nggak bisa dibilang murah guys ya, apalagi kalau belinya di marketplace Indonesia.
Kalian bisa cek harganya ada di deskripsi video atau di tag produk YouTube Shopping di bawah. Terus kalian coba kasih komen guys ya, gimana pendapat kalian mengenai smartphone Android yang satu ini. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.